guys, selamat datang di News Channel. Di video kali ini kami akan membahas tentang bocoran manga Black Clover chapter 336. Asta yang sebelumnya menghilang kini diperlihatkan terkapar di sebuah pantai, di mana dari petunjuk yang diberikan, pantai ini seolah berada di kampung halaman Yami atau negeri matahari. Tapi perlu diketahui bahwa kami sendiri belum bisa memastikan kebenaran dari informasi yang akan kami berikan dalam video ini, karena informasi ini hanya bersumber dari bocoran gambar serta terjemahan kasar. Dan seperti biasa, sebelum masuk dalam pembahasan, jangan lupa untuk memanfaatkan tombol like, share, subscribe, serta tombol bergambar lonceng ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja bocoran gambar pertama. Kaisar sihir menjadi musuh kerajaan. Kaisar sihir memiliki semua sihir itu. Dia mengendalikan semua iblis. Oh tidak, apa yang akan terjadi pada kerajaan ini? Ya, setidaknya itulah terjemahan kasar dari beberapa kalimat yang sempat didengar oleh Yuno dari para warga kerajaan Clover saat Yuno sedang berjalan menuju tempat pertemuan para kesatria sihir. Gambar kedua dan ketiga, di saat Yuno sampai di tempat pertemuan, para kapten dan para saksi mata dari kejadian di chapter sebelumnya diperlihatkan sudah berkumpul di tempat pertemuan dan hanya terdiam sambil menunjukkan ekspresi yang seolah membenarkan apa yang dibicarakan oleh warga kerajaan Clover. Dan setelah melihat ekspresi para kapten ini, Yuno hanya bisa terdiam dengan ekspresi terkejut. Panel selanjutnya dengan ekspresi putus asa, Noel, Mimosa, dan Nero yang berdiri di depan para kapten melanjutkan penjelasan tentang kejadian yang mereka saksikan di chapter sebelumnya. Gambar keempat hanya memperlihatkan Yami dengan ekspresi serius, dan menurut salah satu sumber, karena Yami tidak sepenuhnya percaya kalau Asta sudah mati, Yami pun kemudian memanggil Nahato untuk mencari Asta dengan sihir bayangan. Gambar kelima, Nahato diperlihatkan muncul dari bayangan di ruang pertemuan, dan tanpa basa-basi, Nahato langsung menjawab pertanyaan Yami, dan perkataan Nahato kurang lebihnya berbunyi seperti ini. Aku bisa berpindah-pindah ke bayangan semua orang, namun untuk saat ini aku tidak dapat merasakan pergerakan dari bayangan Asta. Ini berarti bahwa dia sudah berada di dalam dimensi yang berbeda, benua yang sangat jauh, atau dia sudah mati. Gambar keenam atau gambar yang sebenarnya berasal dari halaman ketujuh. Yuno melaporkan hasil dari penyelidikan yang dia jalankan di perbatasan kerajaan Clover. Dan berikut ini adalah 3 poin dari laporan Yuno. Poin pertama, Yuno menjelaskan bahwa pada pertarungan di kerajaan Spade, terdapat salah satu Supreme Devil yang tidak ikut bertarung namun memilih untuk mengamati jalannya pertarungan. Dan baru-baru ini Supreme Devil tersebut muncul bersama dengan sekumpulan iblis tingkat atas, di mana seperti yang kita tahu, Supreme Devil yang dimaksud oleh Yuno di sini adalah Adramele. Poin kedua, Yuno beranggapan kalau munculnya Supreme Devil bersama dengan sekumpulan iblis tingkat atas di perbatasan kerajaan Clover hanyalah sebuah pengalihan yang sudah diatur oleh Lucius. Karena Supreme Devil yang memimpin sekumpulan iblis tersebut langsung meninggalkan tempat kejadian setelah mengarahkan para iblis tingkat atas. Poin ketiga, dengan alasan yang belum diketahui, sebagian iblis membentuk semacam rantai yang menghubungkan mereka dengan dunia bawah atau dunia iblis. Sedikit tambahan, menurut salah satu sumber, di saat para kapten sedang berdiskusi, Ril sempat menyinggung kalau saat ini Lucius sudah memiliki kekuatan sihir Lucifero. Dan Fuego sempat beranggapan kalau Lucius memiliki semacam kemampuan untuk memanipulasi mental seseorang, di mana Fuego beranggapan demikian karena dia sudah melihat apa yang terjadi pada Sister Lily. Gambar ketujuh atau gambar yang sebenarnya berasal dari halaman ke-9. Pada panel pertama, Kaiser Grand Forka memastikan kembali agar mereka bersiap dengan hari penghakiman yang dijanjikan akan datang dalam 7 hari oleh Lucius. Kemudian 2 panel di bawah panel Kaiser, Babang Yuki menunjukkan ekspresi serius Yami dan gambar sebuah asbak yang sudah dipenuhi dengan puntung rokok.
di mana hal ini mengisyaratkan bahwa Yami benar-benar sangat marah dan sedang berpikir dengan keras bagaimana caranya menghadapi hari penghakiman yang dijanjikan oleh Lucius. Kemudian lewat dua panel di sebelah kiri panel Yami, Babang Yuki memperlihatkan kalau Yuno mengepalkan tangan dengan sangat keras, di mana hal ini mengisyaratkan kalau Yuno sedang meyakinkan dirinya. Dan uniknya di dua panel ini, tangan kiri Yuno digambarkan dengan balutan perban, seolah mengisyaratkan kalau tangan Yuno sedang terluka. Tapi sayangnya belum bisa kita pastikan mengapa tangan kiri Yuno bisa terluka. Entah karena bertarung dengan sekumpulan iblis atau karena latihan yang keras. Dan jika hal ini disebabkan karena latihan yang keras, maka tidak menutup kemungkinan kalau hal ini merupakan petunjuk tentang buff baru yang akan didapatkan oleh Yuno. Dan dimohon untuk bersabar bagi para fans yang tidak suka ketika Yuno mendapatkan buff baru. Sabar ya. Gambar ke-8 dan ke-9 atau gambar dari halaman ke-10 dan ke-11. Flashback singkat Yuno dan Asta yang menjelaskan tentang kejadian sebelum Asta mendapatkan penghargaan. Dan berikut ini adalah beberapa poin yang bisa kita dapatkan dari kilas balik singkat ini. Poin pertama, Yuno sebenarnya sangat memahami tentang perasaan Asta. Bahkan Yuno mengetahui kalau Asta sebenarnya memiliki perasaan kecewa pada dirinya sendiri karena Asta merasa tertinggal dari Yuno. Tapi Asta selalu menutupi perasaan tersebut dengan senyuman ceria ketika berbicara dengan Yuno. Poin kedua, walau Asta selalu merasa tertinggal dari Yuno, tapi ternyata Yuno sendiri tidak pernah merasa sudah unggul dari Asta. Karena faktanya Yuno sendiri beranggapan kalau dialah yang selalu tertinggal oleh Asta. Gambar ke-10 dan ke-11, Adramelech menemui Lucius setelah menyelesaikan misi yang diberikan oleh Lucius. Dan di sini Adramelech sempat menjelaskan bahwa dia terkejut dengan Yuno yang dapat berkembang dengan pesat hanya dalam waktu beberapa bulan. Hingga saat ini dia dapat mengalahkan sekumpulan iblis tingkat tinggi dengan mudah. Mendengar perkataan Adramelech, Lucius pun kemudian menjelaskan bahwa perkembangan Yuno bisa sangat pesat karena Yuno sendiri merupakan makhluk spesial. Di mana Lucius bisa menyebut Yuno sebagai makhluk spesial karena Yuno memiliki dua Grimoire yang merupakan Grimoire daun 4 dan Grimoire dari kerajaan Spade, mewarisi darah keluarga kerajaan dari Spade Kingdom, memiliki jiwa dari anak sang Elder Elf dan terpilih oleh Roh Sihir Angin. Sedikit tambahan, menurut salah satu sumber, Lucius sempat menyebutkan kalau Yuno bisa menjadi musuh terakhirnya, di mana Lucius mengatakan hal ini karena berdasar dari prediksi yang dia miliki, Yuno masih memiliki kemungkinan untuk mengalahkan Lucius. Ya, walaupun kemungkinan Yuno untuk mengalahkan Lucius hanyalah kurang dari 1%. Gambar ke-12 hanya memperlihatkan Lucius yang menjelaskan kalau dia akan menghancurkan Yuno demi perdamaian sejati dunia. Gambar ke-13 hanya memperlihatkan Yuno yang berkata kalau dia akan mengalahkan Lucius dan menjadi kaisar sihir. Gambar ke-14 hanya memperlihatkan Asta yang terkapar di sebuah pantai. Gambar ke-15, Asta ditemukan oleh seseorang yang sepertinya merupakan karakter baru. Dan menurut kami, saat ini Asta berada di kampung halaman Yami atau bisa kita sebut sebagai negeri matahari. Di mana kami bisa beranggapan demikian karena gambar pohon dan matahari yang menjadi background halaman terakhir sekaligus baju yang dikenakan oleh orang yang menemukan Asta benar-benar melambangkan negara Jepang. Dan seperti yang kita tahu, negeri matahari di seri Black Clover terinspirasi dari negara Jepang. Kemudian perlu diketahui karena Nahato tidak dapat menemukan Asta dengan sihir bayangan miliknya dan Lucius sampai menganggap kalau Asta sudah mati, maka bisa kita pastikan bahwa negeri matahari sangat jauh dari kerajaan Clover. Ditambah lagi sejauh ini belum pernah diperlihatkan ada penghuni dari negeri matahari selain Yami yang hidup di benua 4 kerajaan besar. Dan tidak menutup kemungkinan kalau negeri matahari dan benua 4 kerajaan besar terpisah atau terhalang oleh Grand Magic Zone yang sangat luas. Kemudian yang jadi pertanyaan sekarang, siapakah orang yang menemukan Asta
Mungkinkah karakter tersebut benar-benar karakter baru yang tidak memiliki hubungan apapun dengan Yami dan Asta? Atau mungkin karakter tersebut merupakan ayah Asta yang masih menjadi misteri? Atau karakter tersebut merupakan karakter yang memiliki suatu hubungan dengan Yami dan sedang menunggu kepulangan Yami yang sudah menghilang selama bertahun-tahun? Menarik untuk kita nantikan. Sekian dari kami and see ya.